guys, welcome back to Qualita YouTube channel. Kali ini kita bakal nge-unboxing. Kita lihat hari ini ada apa. Ting ting ting. Wow, besar. Harvest. Teng. Harvest ini tuh dia tuh setahu gue dia masuk top brand 2020. Dia tuh pioneer di pastries and chocolatier. Nah, paper bagnya dulu ya. Si paper bagnya ini pakai bahannya standar sih ini art karton, mungkin sekitar 260 atau 270 GSM. Gue seneng nih karena dia ada warna khusus dan ada foilnya juga. Jarang banget sebenarnya yang pakai warna khusus ini. Gue juga suka banget sih warna khusus ini. Tapi kadang-kadang banyak orang yang bingung perbedaannya antara warna khusus metalik kayak begini sama si foil ini bedanya apa. Jadi kalau foil itu sama yang kayak gini itu tuh dengan warnanya ada banyak. Kalau yang ini tuh pakai jenis yang Cooper, mirip yang kayak begini nih. Nah terus jadi dia ada sheetnya gitu, lalu ditempel dengan si plat ini. Jadi kalau foil itu pasti pakai plat yang seperti ini untuk dipres panas. Jadi si panasnya itu nempel untuk jadi plat. Untuk jadi hasil foil seperti ini. Nah, si kalau warna khusus itu, jadi ini tintanya itu jalannya sama seperti offset, seperti naik tinta biasa, tapi tintanya tuh khusus, contohnya kayak gini. Jadi ini tuh contoh warna-warna khusus di cetakan. Nah, mereka ini pakai warna-warna yang metalik seperti ini. Nah ini lumayan jarang sih gue lihat ada di Indo pakai warna yang begini. Soalnya biasanya kalau warna khusus yang metalik ini biasanya kadang-kadang orang cuma pakai silver atau gold. Kalau yang belum tahu kenapa kita harus pakai warna khusus, itu tuh untuk warnanya agar lebih stabil. Biasanya memang dipakai untuk brand-brand besar yang memang mereka sudah ada patokan warnanya. Biasanya sih brand-brand besar korporat gitu sih yang biasanya pasti harus saklek warnanya itu sama. Nah itu biasanya kita pasti pakai warna khusus. Jadi buat yang kalau punya brand mau warnanya sama, minta ke percetakannya untuk warnanya minta yang warna khusus, tintanya dibuat khusus untuk kalian. Ini pakai tali gembos. Terus di sini namanya mata ayam, bukan mata ikan nih. Cetakan kalian kan kalau paper bag kan mereka biasanya menahan beban yang berat. Nah ini tuh biar si kertasnya gak narik ke atas dan robek. Ini tuh jadi menambahkan kekuatan ke kertas biar dia tetap steady begini, dia tetap nggak rusak. Nah ini gue nggak tahu kenapa biasanya kayak baru kali ini juga gue beli Harvest. Mereka kurang rapih di bagian sininya itu berantakan banget, masih luber-luber tintanya. Oke, too bad, tapi sebenarnya bagus kok. Overall kalau dari luar kalau nggak diperhatiin masih oke. Ini juga di sininya masih lumayan berantakan. Biasanya sih kalau kayak begini sudah terreject. Sama ini dia ada infonya, cake delivery 1.500, terus ada websitenya, ada Harvest cake-nya, tapi ini juga kurang kelihatan. Kayaknya ini bener deh, kayaknya ini mungkin yang reject karena ini nggak register, warnanya jadi buram banget. Biasanya nggak seburam ini harusnya. Kita lihat dalamnya. Ini Chinese edition ya, mini lapis box. Nggak pasti Chinese edition sih, so Chinese. Ini untuk ngelindunginnya mereka masih pakai wrapping lagi. Terus ada selotipnya juga. Ini pakai wrapping gini emang bisa jadi ideas orang biar nggak basah sih sebenarnya ini, daripada harus dilakban langsung di boxnya gitu. Ini cara yang lebih efektif karena langsung kepisah dengan boxnya, jadi masih bisa di recycle yang si ininya. Buka dulu deh isinya. Wow, lucu sekali, kecil-kecil. Untuk boxnya mereka pakai bahan ivory. Ini ivory lumayan tebel sih, kayaknya sekitar 300 gram. Ini mereka pakai dua macam foil, ada yang gold dan silver. Terus ada tulisan mini lapis boxnya. Desainnya juga very Chinese New Year, tapi nggak sampai Chinese banget sih. Jadi cukup
clever ininya, desainnya, karena abis misalnya udah lewat pun masih acceptable untuk dibeli setelah lewat Chinese New Year-nya. Jadinya nggak buang-buang, nggak langsung kayak ya udah lewat terus udah basi gitu boxnya, nggak, tapi masih bisa dipakai terus. Ini namanya jenis boxnya softbox. Softbox mereka mekaniknya yang dilipat ke dalam. Kalau di kita bilangnya ini mekanik top bottom, mekanik softbox top bottom. Jadi bisa dua gini, untuk pas diturunin itu harus kayak agak sedikit ngepegas gitu biar dia rapet. Nah ini tuh sebenarnya option untuk pengganti si hardbox ya, dan mekanik ini nggak pakai lem, jadinya gampang untuk disimpan dan dirakit. Kalau hardbox itu kan minusnya itu volumenya bisa gede banget numpuknya. Nah kalau ini bisa dibikin flat. Nah jadi seperti ini mekaniknya. Nah kayak begini tuh. Nah karena ini dia double begini, jadi failsnya bisa rada tebel. Gini. Konsep yang kayak begini masih oke dipakai kalau si tingginya itu tuh cuman kayak sekitar 5 sentian. Kalau udah kayak 10 cm atau 15 bahkan sampai 20 cm itu udah nggak pernah kita saranin lagi untuk pakai tipe yang seperti ini, karena ini akan, kalau 20 cm berarti 20 jadi 40 cm. Di sini juga 40 cm bakal jadi kayak besar. Besar banget. Di bawahnya ini dia polos. Oh ada logonya, ada Harvest Essence Chocolate. Dia punya packagingnya ini pakai plastik di molding, kayaknya mereka khusus deh buatin ini buat dia, karena ini biasanya jarang dijual di mana-mana yang tipe kayak gini. Mungkin karena si Harvest itu udah banyak, jadi mereka molding si plastiknya itu. Dan ini divakum juga, jadi biar mereka awet. Mungkin reason mereka pakai plastik di sini juga soalnya kalau misalnya mereka mau pakai kertas atau pakai bahan lain, jadinya berminyak banget, nggak kuat. Jadi mereka tetap harus pakai plastik. Impression gue terhadap si box The Harvest ini, untuk si identity-nya, gue senang banget ngelihatnya. Si warna ininya itu tuh bener-bener jarang ada, dan mereka mau bikin ini jadi trademarknya kayaknya. Kayaknya dulu sebelumnya warnanya coklat nggak sih? Gue aja dapetnya yang reject ya. Terus dengan harga segini, dengan harga 250.000, worth it banget untuk dapet paper bag, untuk dapat packaging seperti ini, dan untuk dapat kue lapisnya macam-macam begini. Nggak pusing gitu ngasih ke orang, untuk ngasih ke family begini, udah aman deh Harvest gitu kan, udah paling aman. Dari desainnya sendiri, ini kan biasanya kalau hampers itu buat kita kirim-kirim ke orang, buat kita kirim ke saudara, ke teman segala macam, kadang-kadang kan bisa banyak. Nah akan lebih gampang kalau misalnya kita kirim dari langsung Harvestnya, nggak dikirim dulu ke kita baru kita kirim ke masing-masing teman-teman. Atau terus dari grafiknya sih oke. Paling infonya mereka juga nggak, mereka ada sosial medianya di sini, sosial media di sini. Ya jadi untuk desainnya sih juga udah oke sih. Seperti yang tadi gue bilang juga, dia juga desainnya merah untuk Chinese New Year, tapi masih aman untuk dipakai sampai akhir tahun juga masih bisa. Ini kayak desain yang masih cukup generik, tapi bisa buat Chinese New Year juga. Untuk dari sustainable-nya, mungkin yang bisa dilakukan Harvest atau brand-brand lainnya, ini bisa mulai dikurangin laminatingnya di bagian sini kan, karena dalamnya udah ada plastiknya nih. Jadi mungkin ini nggak usah dilaminating juga nggak apa-apa, masih bisa bagus. Mungkin pakai kertasnya udah warna merah, jadinya udah langsung tinggal merah dan tinggal di foil aja, itu bisa. Itu bisa cut cost sih kalian juga sebenarnya. Terus untuk extra life bisa juga sebenarnya diinfoin, kayak ini kan ada bagian di bawah nih ke print juga sama kalian. Bisa di bagian sini kayak diinfoin si kotak-kotak ini nih bisa next untuk dipakai buat apa, mungkin bisa taruh kayak manik-manik atau aksesoris, art and craft gitu. Terus bisa di-share, abis ini
abis beli Harvest ini nih, abis itu dipakai buat apa lagi gitu. Jadi something yang kayak gitu bisa encourage orang untuk nge-reuse lagi. Jadi nambahin extra life untuk si boxnya itu. So ya untuk brand sebesar Harvest udah ketahuan banget sih, mereka pasti trial and errornya banyak untuk packaging. Pasti udah berkali-kali mereka coba packaging ini kurang bagus, packaging B kurang oke. Akhirnya mereka untuk menentukan sampai kayak begini kelihatan banget pasti udah banyak yang mereka laluin. Jadi so good job. So thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan WhatsApp. Bye.